Assalamualaikum sahabat-sahabat tani, semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang menyiapkan media dalam polybag untuk menanam sayuran. Kebetulan ini di depan rumah, di samping jalan. Nah, sekaligus saya akan berbagi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan media dalam polybag. Yaitu yang pertama, media harus poros atau gembur. Yang kedua, kecukupan nutrisi. Yang ketiga, harus bisa menyimpan air. Dan yang keempat, tentunya pH harus diperhatikan. Nah, sahabat-sahabat tani, bahan-bahan apa saja agar keempat hal ini bisa terpenuhi, yaitu poros, mencukupi nutrisi untuk pertumbuhan tanaman yang nanti akan ditanam di media polybag ini, dan bagaimana agar media dalam polybag itu bisa menyimpan air ketika terkadang kita tidak menyiramnya. Dan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah pH di dalam polybag ini, media polybag ini. Nah, apa saja bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk mencapai hal itu? Mari tonton videonya, jangan di skip, tonton sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe channel kami agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi petani-petani yang lain. Yang pertama adalah kecukupan nutrisi dalam media polybag ini. Untuk mencukupi nutrisi dalam media polybag, saya menggunakan pupuk kandang, tentunya pupuk kandang yang sudah difermentasi agar aman, tidak terjadi fermentasi lanjutan di dalam polybag sehingga menimbulkan amoniak yang akhirnya tanaman akan mati. Yang kedua, untuk mendapatkan media yang poros, saya menggunakan sekam, tentunya sekam yang sudah lapuk, sekam yang sudah busuk. Sengaja kita buat pelapukan dengan cara direndam atau mencari sekam yang sudah dilapuk di dalam tempat penampungan sekam. Terus yang selanjutnya, untuk agar media bisa menyimpan air, saya menggunakan kokopit. Kokopit itu limbah dari sabut kelapa yang lembut, itu namanya kokopit. Terus yang ketiga, tentunya media harus bisa menyimpan nutrisi, yang mana media ketika terus-terusan kena air hujan, tidak tercuci oleh air hujan, kita harus siapkan fertilizer untuk menampung nutrisi agar tidak mudah terlepas oleh air hujan, yaitu kita menggunakan karbon yang dibuat dari arang sekam. Karbonnya dari arang sekam. Arang sekam itu akan bersifat sebagai fertilizer dalam polybag ini, sehingga dia dapat menyimpan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dan menyimpannya sehingga pelepasannya adalah secara perlahan dan tidak mudah tercuci oleh air hujan dan tidak mudah menguap oleh adanya sinar matahari. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai pH. Pada tahapan-tahapan budidaya dalam persiapan media baik di tanah maupun di polybag, kita harus perlu mencermati tentang adanya pH yang terdapat dalam media tersebut, yaitu kita harus cari tahu atau paling tidak menganalisis pH yang terdapat di dalam media tersebut. Nah, untuk urusan pH nanti kita akan buatkan videonya di video selanjutnya, khusus bagaimana mengetahui pH di dalam media polybag, tentunya bukan dengan alat, hanya dengan ilmu titen dan dengan alat-alat yang sederhana. Nah, pada campuran yang saya gunakan ini, untuk mendapatkan 4 hal tersebut, yaitu terdiri dari 60% tanah, tentunya kita ambil tanah yang gembur, lalu 20% sekam lapuk, dan 10%-nya arang sekam, dan 10% lagi kotoran hewan yang sudah kita fermentasi. Oke sahabat-sahabat tani, demikian hal-hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam
mempersiapkan media di dalam polybag untuk menanam sayuran. Yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal tersebut, membuat media menjadi gembur, menyiapkan nutrisi yang menjadi sumber makanan bagi tanaman itu, dan membuat media bisa menyimpan air dan menjadi fertilizer, menahan nutrisi yang akan siap diserap oleh tanaman. Oke sahabat-sahabat tani, kita lanjut pada video berikutnya, yaitu mengamati pH dalam media polybag dengan alat yang sederhana atau tidak dengan alat, tapi dengan alat yang sangat sederhana dan kita semuanya insya Allah bisa. Oke sahabat tani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.